Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Keluarga Penatua Hombokau Panyamanan yang bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang kini boleh dinyatakan dalam kehidupan keluarga. Ditambahkan lagi berkat Tuhan melalui kendaraan beroda 4 yang tentu sangat dibutuhkan dalam kelancaran aktivitas hidup, pelayanan, tapi juga studi. Maka sebelum melangkah dalam penggunaan atau pengoperasian kendaraan beroda 4 ini, kita akan memohon tuntunan Tuhan. Diundang kita sekalian berdiri. Mari kita bersama angkat pujian kasih dari sorga. Kebaikan kasih-Mu sungguh Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Hal itu nyata ketika kami boleh menikmati hari-hari hidup kami, khususnya hari ini, dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dan kini bersama dengan keluarga hamba-Mu, keluarga Penatua Hombokau Panyamanan, kami menikmati kasih dan anugerah-Mu saat mana mereka kini ketambahan sebuah kendaraan. Dan sebelum mereka melangkah, mereka hendak membawanya dalam pujian dan penyembahan kepada-Mu. Maka Tuhan akan berkenan bersama dengan kami, sehingga menjadikan persekutuan kami hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita agungkan akan nama-Mu ya Tuhan Allah, karena segala anugerah dan kasih sayang-Mu yang boleh kami rasakan dan alami sampai saat ini. Dan kami semua menyadari bahwa sesungguhnya kami butuh Engkau dalam segala hal ketika kami melangkah dalam tugas tanggung jawab, dalam rencana, dalam tekad dan semangat. Namun kami menyadari kadang kami menyimpang daripada-Mu, karena kami berpikir tentang kekuatan kami, kemampuan kami, kehebatan kami, sehingga seringkali kami pun terjebak oleh kehidupan yang jauh dalam kesetiaan dan ketaatan kepada-Mu. Dosa seringkali menguasai kami. Karena itu dengan penuh kerendahan hati, kami semua datang kepada-Mu dan memohon ampuni kami dari setiap dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup dibaharui dan kami pun boleh mengalami pemberkatan yang daripada Tuhan melalui apapun rancangan Tuhan buat kami. Karena kami telah mengalami keselamatan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan kini Tuhan melalui keluarga Penatua Hombokau Panyamanan, kami mau menyaksikan kebenaran firman-Mu ketika berkat-Mu Engkau nyatakan bagi perjalanan kehidupan tugas kerja mereka. Kami butuh petunjuk-Mu, dan karena itu kami akan membaca dan merenungkannya. Biarlah kiranya firman ini menjadi kekuatan kami, tetapi juga menjadi suluh dan pedoman dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Yang firman Tuhan menurut kitab Mazmur pasalnya yang ke-65, Mazmur pasalnya yang ke-65, kita akan membaca ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur 65 ayat 10 dan 11. Firman Tuhan berkata demikian. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, Engkau menyediakan gandum bagi mereka.
Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan, Engkau mengemburkannya, Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Shalom, damai di hati. Shalom. Sesungguhnya setiap hidup kita terus berkarya sebagaimana amanat Tuhan dalam Kejadian bahwa kita harus mengusahakan bumi ini untuk boleh memberi hasil, untuk boleh membawa kita menikmati berkatnya. Dan ternyata kita pun terus berupaya sedemikian rupa sehingga firman Tuhan pun mau mengatakan bagaimana Tuhan mengindahkan akan tanah itu dan mengaruniakannya kelimpahan. Disadari oleh kita bahwa kehidupan kita ketika kita ada di kota Manado, mungkin kita akan mengatakan bahwa kita tidak dapat menanam karena lahan. Tapi bisa juga kalau kita memilikinya di kebun, kita bisa menanam. Tetapi dengan aktivitas, rutinitas yang kita lakukan, yang menyita waktu kita dalam tugas dan pekerjaan sebagaimana yang harus dijalani oleh keluarga, penatua, pembekal pengemanan, dua-dua dosen, yang pasti memang tidak lagi akan mengatakan pikobong pembatan. Sehingga bagaimana kita berupaya menanam sesuatu menurut talenta dan karunia yang Tuhan berikan, tentu melalui tugas dan pekerjaan sebagai seorang pendidik, sebagai seorang dosen, untuk dari semua itu akan bisa menghasilkan. Sehingga kata firman bahwa bagaimana Tuhan mengindahkan kita untuk bagaimana kita akan menghasilkan dari perjuangan, dari usaha dan kerja, dari segala sesuatu yang kita kerjakan. Dan ketika kita mengerjakannya, maka kata firman, dia akan membuat kita menjadi kaya. Dia akan membuat setiap batang air itu akan dipenuhi dengan air. Sehingga mengapa dia simbolkan dengan setiap batang air itu akan dipenuhi oleh Allah dengan air. Sebab kalau batang pohon sudah kering, dia tidak menghasilkan lagi air yang pasti. Dia akan dibuang, dia akan menjadi ranting kering, dan pada akhirnya siap untuk dibakar. Tidak ada gunanya. Kalau mungkin di kampung atau di kobong, dia ada gunanya. Karena bakar boleh mau memasak apa. Tapi kalau di kota, orang kurang kekuatan, kurang putih-putih. Ya. Ada tuh kurang cocok. Karena situasi dan kondisi. Apalagi dengan era industri yang ada. Sehingga firman mau mengatakan bagaimana dia berupaya untuk menyediakan segala sesuatu menurut kebutuhan kita. Kata firman bahwa dia menyediakan gandum bagi mereka. Sekalipun kalau sekarang ya masa itu ya gandum. Kalau orang masa sekarang ya beras. Sekalipun beras kadang-kadang melonjak jauh dan kadang membuat kita seakan terjerat. Apalagi kalau berpikir bahwa kita dalam kesulitan, saat mana kita berharap dari gaji sebagai seorang pegawai, sebagai seorang yang tentu bekerja dalam setiap tanggung jawab. Kalau petani kan ya, dia bertanam berarti dia akan menghasilkan. Orang ketika orang menjalankan tugas tanggung jawab, maka jatah tiap bulan pasti itu ada. Tuhan akan memberikannya, menjawab apa yang kita upayakan dalam kehidupan yang ada. Sehingga dari hasil yang kita dapatkan, maka
kita pun akan dikatakan disediakan gandum, sekalipun mungkin kadang sulit. Tetapi dia tidak buat kita kelaparan. Dia tidak buat kita kekurangan, kehilangan segala sesuatunya. Tetapi dia selalu memberi yang terbaik ketika dia katakan, engkau mengairi alur bajaknya, membasahi setiap gumpalan tanahnya, dan dirus hujan pun senantiasa menggemburkannya, sehingga betul-betul itu menjadi berkat, itu menjadi kesukaan, dan akan membawa hasil yang menyenangkan. Dan ini pun yang sedang diperjuangkan oleh Bapak Chris, Penatua, dan juga Ibu Nika. Ketika dalam perjuangan kehidupan yang ada sebagai dosen, maka terus punya tekad dan semangat untuk bisa menjawab segala harapan-harapan yang ada, termasuk kebutuhan untuk pendidikan daripada anak kekasih Steinman. Sehingga ada upaya untuk kini menghadirkan lagi kendaraan Honda BRV. Memang sesungguhnya seperti percakapan awal, menyesuaikan dengan postur daripada Steinman. Iya, karena kalau kata Bu ambil kecil Steinman, ya enggak pas katakan. Kalau begini, memang langsung jadi cowok rebutan ini. Ya terus Steinman masuk ada kan. Sehingga betul-betul ini diharapkan menjadi kebanggaan. Dan ketika kebanggaan ini diharapkan, bagaimana ini pun dibawa dalam pujian dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana dibawa pada hal-hal yang baik, yang bisa menjawab apa kata firman. Ketika dirus hujan, dia nyatakan kita akan selalu berupaya untuk, ibarat mobil, kita akan selalu charge, kita isi bensin. Kalaupun auto listrik ya tentu charge. Sama dengan HP, maka bagaimana kehidupan beriman kita pun selalu charge dalam hidup bersekutu di dalam Tuhan. Kita selalu berupaya dekat dengan Tuhan, sehingga kalaupun kita menghadapi masalah, petani pun ketika mereka menanam tidak luput dari masalah. Pegawai pun pasti menemui masalah. Apapun kehidupan yang kita jalani pasti ada saja masalah. Apalagi sebagai seorang mahasiswa untuk Steinman, pasti tidak luput dari masalah. Tetapi bagaimana kebanggaan orang tua mampu mempersiapkan fasilitas yang terbaik buat Steinman. Karena betul-betul fasilitas dalam rangka menunjang pendidikan yang ada. Bagaimana itu dihargai, bagaimana itu akan dibanggakan, bagaimana itu akan dipergunakan dengan segala baik. Sebab jangan sampai kendaraan ini justru dipergunakan pada hal-hal yang kenyataan mengecewakan orang tua. Ketika Tereso ada auto, semangat mau belajar sudah tidak ada. Tapi yang pasti tidak seperti itu untuk Steinman. Kata Mama tadi bahwa anak yang manis, sehingga dapat menyediakan hal ini untuk kelangsungan pendidikan yang ada. Terus dipertahankan apa yang baik, teruslah menjadi berkat, dan teruslah hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Karena memang tidak sama dengan yang lain. Pemuda-pemuda lain kan tidak jadi palia di gereja. Mari ini selalu bersama di setiap persekutuan ibadah di gereja, selalu berdampingan dengan orang tua. Sehingga apa yang ditanamkan hal yang baik, ketika punya kendaraan yang baru ini, terus dalam kesetiaan dan dipertahankan apa yang sudah dijalani dalam hidup bersama dengan Tuhan. Maka yakinlah, betul-betul kendaraan ini akan menjadi bagaikan dirus hujan yang akan selalu mengairi akan segala kebutuhan, segala harapan dan cita-cita itu akan tercapai karena Tuhan yang menyediakannya dalam hidup hari ini, besok, dan selalu terus. Amin. Kendaraan beroda 4 milik keluarga Penatua Hombokau Pangemanan ditabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Boleh? Jangan sebajalan sih. Kita mendengar suara kendaraan ini sangat tenang karena mengaku baru. Jadi memang bagaimana suara ini sesungguhnya tidak mengganggu akan lingkungan sekitar yang ada. Sebab orang muda yang kali sudah ada karena udah gini mau suka terheboh, jadinya racing, jadinya mengganggu lingkungan sekitar. Teruslah dipertahankan keteduhannya, ketenangannya, keamanannya, sehingga betul-betul tidak akan membuat kecemasan buat orang lain. Sehingga terus dipertahankan dan berharap bahwa segala sesuatu itu akan diberkati oleh Tuhan. Klakson dibunyikan sebagai tanda siap kendaraan ini untuk dioperasikan. Semoga dengan bunyi kendaraan dan klakson yang sudah dibunyikan, kendaraan ini berjalan baik adanya dan akan selalu menjadi berkat kepujian bagi nama Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Betapa Engkau baik Tuhan, senantiasa memberkati setiap hidup kami, juang kami. Engkau tidak biarkan kami dalam segenap langkah hidup yang ada, dan itu nyata melalui keluarga hamba-Mu, keluarga Penatua Hombo Kaupaneman. Mereka kini diberkati Tuhan dengan kendaraan beroda 4. Engkau telah mentadiskannya, dan dari deru bunyi kendaraan ini yang sangat tenang, tetapi juga yang tidak mengganggu situasi dan kondisi yang ada, hendak membawa kami berharap bagaimana Tuhan memberkati kendaraan ini. Dan saat mana kendaraan ini mulai dipergunakan, dioperasionalkan oleh keluarga dalam segala hal, baik dalam kerja dan pelayanan, bahkan pun dalam studi untuk statement, Tuhan kiranya yang akan memberkati seutuhnya bagian kendaraan ini, baik mesinnya, segala peralatan yang ada di kendaraan ini, kiranya ada dalam kendali daripada Tuhan. Dan ketika statement bahkan pun keluarga mempergunakannya, Tuhan jaga dan lindungi. Tuhan jauhkan dari setiap mara bahaya, Tuhan jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi membawa mereka pada kasih dan anugerah yang terus-menerus mau dinyatakan hanya kepada Tuhan. Sehingga sebagaimana awal mereka akan mempergunakannya mendahulukan Tuhan, maka kedepannya pun setiap kali mereka akan mempergunakannya, doa dan harap akan terus dipanjatkan, sehingga betul-betul kemana mereka pergi melangkah melalui kendaraan ini, betul-betul mereka akan dilindungi, dijaga, dijauhkan dari setiap mara bahaya dalam kehidupan. Diberkatilah kendaraan, diberkati keluarga hamba-Mu, Bapak Penatua dalam tugas tanggung jawab yang ada, tetapi beri hikmat dan bijaksana, diberi semangat dalam tugas dan pekerjaan dan pelayanan yang ada, karena sebagai dosen dengan segala waktu yang kadang menyita, tapi juga peran dan tanggung jawab sebagai suami, sebagai papa, sebagai imam, terlebih sebagai hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk melayani. Ya, kiranya kasih dan sayang-Mu selalu bersama dengan Bapak Penatua Kris, Tuhan yang menyertai, melindungi, tetap membuat dia terus diberkati dalam segala hal, sehingga kehidupan kerja dan pelayanannya
akan sukses, akan membanggakan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Demikian pun untuk sang istri, Encik Rita dalam aktivitas kehidupannya sebagai istri mama yang terkasih, sebagai tiang doa, sebagai ibu rumah tangga, tapi juga sebagai dosen dan sebagai seorang yang terus mengarahkan anak-anak sekolah minggu dalam berbagai bentuk pengajaran pemberitaan Injil. Diberkati kiranya Encik Rita dalam tugas tanggung jawabnya, ya kiranya sehat kuat semangat pun akan selalu dia miliki, sehingga yakinlah kami yang terus dijalani dalam tugas tanggung jawab sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendidik, sebagai dosen, semuanya itu akan membawa kebanggaan dalam kehidupan keluarga. Tapi juga diberkati pemuda Steinman saat mana dia pun terus berjuang melalui dunia pendidikan, dan dia dibanggakan orang tua sehingga orang tua mau memberikan fasilitas buat kelangsungan pendidikannya. Tuhan kiranya tetap menyertai, memberkati kehidupan masa mudanya, tapi juga membuat dia tetap setia dan taat kepada Tuhan, dan dalam dunia pendidikannya sebagai seorang mahasiswa, Engkau yang akan selalu menyertai dan melindungi, membuat dia dapat sukses dalam meraih harapan-harapan ke depan, dan Tuhan yang akan selalu menolong dalam segala hal lewat rancangan hidupnya, kiranya ada dalam rancangan. Diberkati seisi keluarga yang ada, keluarga hambamu, keluarga Penatua, Ombok Laupan yang mana. Kami mau taruh segenap harapan mereka hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Memberkati kami semua yang boleh dihimpunkan bersama, baik Bapak Diaken Jeffrey Delaru, tapi juga Ibu Aleta dalam aktivitas dan pelayanan kami, tapi juga tugas-tugas lainnya yang kami hadapi. Tetap kiranya diberkati dengan segala hikmat-Mu dalam tanggung jawab dan kepelayanan yang ada. Kasih Tuhan tidak akan jauh dari kehidupan mereka, tetap memberi sehat dan semangat. Disadari Ibu Aleta terus berupaya untuk mengalami pemulihan secara utuh. Ya kiranya urapan kuasa-Mu tetap ada dan berlaku buat Ibu Aleta, sehingga setiap harapan dan upaya yang dijalani itu pun akan membawa sukacita iman. Bapa di Sarga, kami menyerahkan setiap tugas tanggung jawab kami, setiap harapan kami, anugerah dan berkat hanya ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan pun tidak akan buat kami kekurangan keuntungan, tetapi kami akan selalu diberkati dalam segala hal. Terima kasih Bapa, ini doa kami, permohonan dan syukur kami ketika kendaraan ini mulai dioperasionalkan. Biar kiranya semuanya ini akan menjadi berkat, baik keluarga, baik yang menggunakannya, terlebih kendaraan ini betul-betul akan selalu membawa sukacita iman dalam kehidupan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber anugerah dan berkat kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri dengan melakukan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Kita
menerima berkat Tuhan dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, tinggallah menyertai dan memberkati kehidupan keluarga, penatua, hombokau pangemana, tapi juga memberkati kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikian ibadah kita. Banyak selamat. Memang Bu, masih pergumulan karena ini ada coba waktu di dealer tadi, ini dia pecah di komang ini mau start dari luar, boleh start dari luar, boleh saya mati dari luar. Mari ini nggak jadi mesti dibilang pada orang. Mesti baca ya. Boleh semuanya lah, boleh semuanya Start dari luar. Masih enggak? Mal, nggak jadi ini. Aku kurang percaya bilang pada orang. Iya, Boleh stereo. Dulu di situ. mau aku kis. Mari.